Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardian, jurusan Teknik Industri Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dalam matkul perilaku organisasi. Di mana soal yang pertama adalah beri sebuah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari bahwa persepsi individu itu berpengaruh ke dalam perilaku individu. Namun sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu persepsi. Persepsi adalah sebuah proses di mana individu tersebut menyimpulkan atau menginterpretasikan objek atau informasi-informasi yang dia dapat. Kemudian mereka menggambarkannya secara keseluruhan tentang informasi atau objek yang dia amati. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor perilaku persepsi. Faktor perilaku persepsi bisa dikatakan seperti penafsiran seorang individu terhadap suatu objek yang dia teliti, yang nantinya akan berpengaruh terhadap karakteristiknya. Ini bisa berarti seperti pengalaman, motif, kepentingan, atau penghargaan. Kemudian yang kedua ada target. Target yang dimaksud adalah seperti gerakan, bunyi, ukuran, atau atribut-atribut lain yang nantinya target tersebut akan membentuk pola pikir individu tersebut, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya atau cara memandangnya. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Situasi itu juga berpengaruh terhadap persepsi orang. Seperti contoh ada seorang perempuan cantik, mempunyai good privilege. Dia berjalan-jalan di dua tempat yang berbeda, yang satu di mall, yang satu di pasar. Persepsi orang di saat memandang dia di mall mungkin akan biasa saja gitu, karena banyak juga perempuan-perempuan cantik yang ada di situ. Namun berbeda dengan perempuan cantik yang berjalan di pasar. Persepsi orang pasti akan lebih tertarik, lebih memperhatikan gadis tersebut kalau berjalan di pasar atau di swalayan gitu. Kemudian apa sih kaitannya persepsi orang berpengaruh terhadap perilaku individu? Seperti contoh, ada seorang karyawan dalam sebuah perusahaan yang mereka diberikan tugas atau tanggung jawab yang sama rata dengan beban yang sama oleh manajernya. Bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa persepsi dua orang tersebut ini tidak selalu sama dalam mensiasati atau menafsirkan tugas tersebut. Bisa jadi karena dari situasi kondisional yang berbeda dari kedua orang tersebut itu, mereka mempunyai dua persepsi yang berbeda. Contoh si A, dia mungkin bisa dikatakan berada dalam kondisi atau situasi yang lagi gak mood atau bisa dikatakan bahwa lagi gak well dalam mengerjakan sesuatu gitu. Sedangkan berbeda dengan si B ini dalam kondisi yang prima, dengan kondisi yang bisa dikatakan positive vibes. Dan dari dua faktor tersebut juga itu bisa mempengaruhi karakteristik atau perilaku individu dalam mengerjakan tugasnya. Bisa jadi si A menjadi malas-malasan atau menjadi tidak bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan si B karena dia dengan situasi yang baik, dia bisa mengerjakan tugas itu dengan baik juga, dan dengan hasil yang memuaskan. Nah, dari sinilah persepsi itu bisa mempengaruhi perilaku individu dalam sebuah mengerjakan sesuatu gitu. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan bagaimana 5 aspek berikut ini berpengaruh terhadap persepsi individu. Yang pertama adalah fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Fisiologis ini diartikan seperti informasi-informasi yang didapatkan oleh individu tersebut didapat melalui panca indera mereka, di mana informasi yang sudah mereka dapatkan akan mempengaruhi usaha mereka untuk mengetahui atau mengartikan dari informasi yang mereka dapatkan. Kapasitas dari panca indera dari setiap individu itu berbeda, makanya bisa dikatakan bahwa persepsi orang itu bisa berbeda-beda. Kemudian kedua adalah minat. Seseorang membutuhkan sebuah energi untuk bisa memfokuskan atau memperhatikan objek yang sedang mereka amati, entah itu dari segi fisik maupun dari fasilitas mental.
Dan kapasitas energi dari setiap individu juga itu berbeda-beda, makanya itu juga berpengaruh terhadap persepsi antar individu yang satu dan individu yang lain. Kemudian ketiga adalah kebutuhan yang sejalan. Yang dimaksud adalah bagaimana kualitas seseorang individu itu bisa menemukan sebuah objek yang bisa memberikan jawaban terhadap apa yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman. Pengalaman di sini adalah tergantung dari bagaimana seseorang itu bisa mengingat masa lalu atau masa lampau yang sudah terjadi, yang nantinya akan merangsang sebuah rangsangan dalam artian yang luas. Kemudian yang terakhir adalah suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini akan menunjukkan bagaimana sih perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam mereaksi dan juga mengingat. Makanya bisa dikatakan persepsi tiap orang atau individu itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh 5 aspek tersebut, yaitu adalah fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Selanjutnya bagian 2 tentang learning dan motivation. Jelaskan penerapan teori Maslow dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi fisiologis, keselamatan, sosial, esteem, dan aktualisasi diri. Jika kita mereview kembali tingkatan-tingkatan atau hierarki dari teori Maslow itu, yang paling bawah adalah fisiologis, di mana itu kebutuhan dasar seseorang bisa termotivasi. Fisiologis yang dimaksud itu seperti apa sih? Seperti tempat tinggal, makan, rumah, dan lain sebagainya. Namun apabila kita kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam sebuah industri, itu apa sih kaitannya? Itu bisa berupa seperti gaji, tunjangan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian setelah hierarki fisiologi itu terpenuhi, maka tingkat motivasi seseorang itu akan naik pula ke tahap selanjutnya, yaitu adalah keselamatan. Keselamatan di sini adalah bagaimana sih dia aman selama bekerja di perusahaannya, tidak ada ancaman atau tidak ada hal yang membuat dia itu merasa bahwa dia itu tidak selamat atau dia itu merasa insecure yang tinggi terhadap tempat kerjanya. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial di sini adalah bagaimana cara dia itu bisa diterima di lingkungan kerja baru dia, sehingga dari sosial entah itu dari rekan kerja, atasan yang menerima dia bisa enjoy mengerjakan pekerjaannya tanpa adanya sedikit gangguan atau disturbing dari faktor-faktor sosial seperti penolakan atau yang lain sebagainya. Setelah dia diterima dan dia bisa nyaman terhadap kerjanya, maka tingkat motivasi dia pun akan naik lagi ke tahap selanjutnya, yaitu adalah esteem, di mana ada sebuah penghargaan atau kebanggaan dari individualnya sendiri. Dari esteem ini motivasi seperti apa sih yang bisa digunakan? Seperti bisa penghargaan atau penghargaan sebagai kebanggaan karyawan tersebut karena telah mencapai target atau melakukan pekerjaannya dengan baik, karena patut karyawan tersebut mendapatkan sebuah penghargaan. Dengan tersebut tingkat motivasi dari orang tersebut dalam fase esteem itu bisa terpenuhi. Kemudian setelah penghargaannya sudah didapatkan oleh individu tersebut, maka tingkat motivasinya pun akan naik dari self-esteem menjadi tingkatan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Di fase aktualisasi diri ini, individual tersebut tidak menuntut akan sebuah penghargaan yang terus-menerus dia dapatkan, tapi aktualisasi diri di sini adalah pemenuhan ideologi tentang apa-apa yang dia butuhkan, sehingga tidak melulu tentang penghargaan atas pencapaian, namun diberikan kepercayaan atau trust bahwa dia itu bisa melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang sukar atau tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Kemudian soal nomor 3, jelaskan 3 strategi mengatasi konflik dalam berorganisasi beserta contoh kasusnya. Oke. Strategi yang pertama adalah mengadakan diskusi untuk menentukan proses pengambilan keputusan dan kriteria yang diperlukan sebelum benar-benar memutuskan sebuah perkara.
Sangatlah wajar apabila beberapa individu mempunyai prioritas dan pandangan yang berbeda dalam suatu kasus atau perkara dengan yang lain tentunya. Inilah yang menyebabkan setiap orang itu memberikan reaksi yang berbeda terhadap sebuah keputusan. Strategi yang tepat untuk mengatasi solusi masalah tersebut yaitu yang tadi mengadakan sebuah diskusi dan pengambilan keputusan sebelum benar-benar memutuskan suatu perkara dalam sebuah organisasi. Contoh kasusnya itu bisa bermacam-macam, seperti misal akan adanya pengangkatan suatu karyawan. Nah, kita bisa melakukan observasi dan juga diskusi dengan teman-teman yang lain untuk bisa menentukan parameter-parameter apa saja sih yang bisa digunakan untuk sebagai acuan bahwa karyawan ini tuh layak untuk bisa diangkat gitu. Kemudian contoh lainnya seperti tentang pengadaan bonus dalam tahunan. Kriteria apa saja sih dan juga faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan tunjangan-tunjangan atau intensif ini tuh diberikan, sehingga kita bisa meminimalisir ketidakcocokan antara si kriteria kita yang dibangun dengan harapan yang kita inginkan gitu. Sehingga dari diskusi sebuah forum itu bisa menimbulkan atau mendapatkan sebuah solusi yang efektif dan efisien dalam menentukan sebuah perkara. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong anggota tim untuk menyampaikan pendapat mereka dan bertanya dengan senang hati. Salah satu faktor yang membuat konflik dapat menimbulkan masalah itu adalah dengan menahan diri untuk tidak berargumen dalam suatu perkara atau suatu kasus. Ketika kita diminta untuk menyampaikan pemikiran itu, nada suara kita akan berubah dan terkesan lebih arogan. Ya, sangat penting sekali untuk kita bisa berargumen dalam suatu diskusi atau forum, karena itu menandakan bahwa kita itu fokus dalam menjalani apa yang harusnya kita lakukan, sehingga dalam kita aktif untuk bisa berpendapat dalam suatu forum atau diskusi, kita bisa dilihat oleh atasan dan itu bisa mencerminkan bahwa kita antusias dalam menyelesaikan perkara tersebut, karena dikhawatirkan kalau kita bisa menahan-nahan sesuatu yang kita ingin berpendapat tapi itu tidak bisa diutarakan, itu bisa menimbulkan rasa yang insecure dalam diri sendiri, dan itu akan mengganggu keputusan-keputusannya nanti benar-benar akan diambil untuk menyelesaikan suatu perkara. Sehingga penting sekali untuk suatu individual bisa mengungkapkan apa yang mereka ingin utarakan dalam suatu diskusi atau forum. Kemudian yang ketiga adalah membangun etika yang sehat dalam menyampaikan ketidaksetujuan. Hal dalam perbedaan pengambilan keputusan dalam suatu diskusi itu benar-benar hal yang sangat wajar. Namun diperhatikan juga etika dalam kita mau meribat atau kita mau mengutarakan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain, karena itu mencerminkan bahwa diri kita itu mempunyai etika yang bagus. Bisakah rekan-rekan pembaca menanyakan jika ada anggota tim yang akan langsung berteriak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap opini yang kita sampaikan? Kita pasti akan langsung menyatakan ketidaksetujuan, langsung menyatakan bahwa kita itu terintimidasi dalam hal tersebut. Kita akan merasa bahwa rekan tersebut adalah orang yang perlu dihindari. Ini tentu saja secara tidak langsung timbul konflik di antara rekan kerja yang satu dengan rekan kerja yang lain. Nah, itulah sebabnya kita perlu membangun etika dalam menyampaikan ketidaksetujuan yang kita miliki. Kita tidak boleh tidak setuju, tapi itu harus disampaikan dengan cara yang tepat dan sesuai pada porsinya. Etika dalam menyampaikan ketidaksetujuan yang sehat dapat dibangun dengan membiasakan diri untuk mendengar terlebih dahulu dengan sesama apa yang orang lain katakan, sehingga kita tahu dan apa yang kita utarakan itu benar-benar masuk ke dalam apa yang sedang dibicarakan.